kowe iki ndelok kamera wae senengane kok. Nah, iki ampun berarti. Ya wis ngono wae. Ya ora mbi cerita-cerita. Aku ki pernah ndelok film Netflix judulnya Khalifat. Khalifat itu Syiah, Syria, ISIS menikahkan orang yang yo ada saksi mata 4 yo iso kabur dari pernikahan itu. Ini pelajaran bagi pemuda-pemuda. Maksudnya di dalam akad pun kan udah ada perjanjian agung dengan Tuhan. Antaranya bisa meloloskan enggak. Bahkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha pun ketika nikah dan saling suka, Nabi Yusuf tidak jadi zina karena bisa meloloskan diri. Nah itu pelajaran bagi pemuda khususnya. Terus apa ya, kekosongan kita, kekosongan maksudnya nggak ada pelajaran yang secara spiritual kita kuat. Saya soalnya hanya punya itu, kespiritualan itu. Yang dimaksud spiritual itu gimana kan? Nah, menurut kula nggih spiritual itu sebuah komunikasi atau tingkah laku kita yang ke arah keagamaan, khususnya itu antara kita dengan Sang Pencipta, entah itu bentuk sebuah ibadah ataupun kewajiban-kewajiban Termasuk sosial dan sosial juga. Kalau meyakini Tuhan itu ada di mana kan? Tuhan itu ada dengan tauhid yang kuat. Itu di mana kita bisa belajar? Dengan mengkaji-kaji kitab yang sudah disediakan di pondok, terutama kitab-kitab yang mengajarkan kita lebih, ya intinya tentang ilmu tauhid itu tersebut. Untuk saya sendiri, posisi Tuhan di mana itu tersebut juga masih belum bisa menjawab yang itu. Berarti masih ke Esa, masih mengandalkan Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa nggih kalian masih berproses selain dari mengenal sifat-sifat agungnya, sifat yang 20 sifat wajib itu di kalimah hayati niku Guys, meresapi kalimah hayati. Contoh kalau di pondok pesantren Aqidatul Awam pasti yang mengenal tauhid lebih dalam. Ini Guys, Kalau Kang Fahmi sendiri belajar tauhid dari Aqidatul Awam atau yang lainnya? dari Aqidatul Awam, dan sekarang sedang mengkaji Tijan Durori sama Arba'in Nawawi. Kalau pesantren yang didirikan pondok pesantren ini khususnya itu di pelajaran apa? Mungkin dari kurikulumnya. Dari kurikulum yang saya ketahui yang sudah berproses dari sifir, tajwid, jurumnya, itu ada ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tauhid, terus ngaji bandongan yang isinya itu juga terdiri dari fikih, tauhid, dan ziarah, ilmu tahlil juga. Ziarah ada tadi pengumumannya sedikit di mana? Pengumuman kok gitu? Ziarah di mana katanya? Teng Demak, Kudus, Kudus, Semarang, Demak, Kudus. Semarang, Demak, Kudus. Oke. Gitu aja sih Kang menurut saya Gitu. pelajaran kali ini. Mungkin pemuda kita kurang ziarah mungkin karena tauhidnya yang minus. Saya menulis caption kita itu mengandalkan pertemanan tapi minus di keesaan. Maksudnya kalaupun kita punya apa-apa tapi keesaan kita yang minus. Berterima kasih kepada Tuhan yang minus. Padahal banyak teman sudah banyak,
masa banyak di nikmat Tuhan yang diberikan ya Gus, iya kurang bersyukurnya kurang itu. bersyukur. Jadi ya pelajaran kita keesaan ya kan. Ya oke lah kalau begitu Kak Fahmi, ini berapa menit tuh? Sebentar 5 menit 7 menit lah sambil fitness otak. Kang, silaturahmi ya, apa yang dimaksud? Silaturahmi yang saya ketahui itu berkunjung atau bertamu ke rumah, ke dalam para guru, para saudara, terutama saudara-saudara yang lebih sepuh, yang lebih tua dari kita, untuk bisa menjadikan lebih dekat, entah itu dohir ataupun batinnya, yang menjadikan sebuah keluarga itu tersebut lebih harmonis, lebih akur karena dengan adanya silaturahmi itu tersebut. Nggak bisa dikosongkan pasti ini silaturahmi di waktu-waktu, apalagi musim Covid sebenarnya hanya lewat media sosial, tapi basis pesantren yang tidak mengajarkan. Kalau mungkin boleh ya boleh, tapi tadi minus di keesaan, sehingga sering ini teman saya ini hebat, teman saya itu hebat, jadi ya itulah kurang tawakalnya, kurang ikhlasnya. Yang saya pelajari di pondok pesantren juga tentang sholawatan yang sebenarnya dianjurkan, tapi sering sendiri-sendiri, dan saya nggak tahu kenapa kalau sholawatan pasti sendiri. Ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Kalau mau jamaah juga nggak ada yang melarang. Ya udah ya Kang Fahmi, gitu aja Kang Fahmi. Terima kasih Gus Fatur. Lanjut lagi Gus.